Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Arisnova dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Tentunya kita semua berbahagia karena kemarin Senin 2 Agustus 2021 kita sama-sama menyaksikan bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia berkumandang di Masusino Forest Sport Plaza Tokyo di ajang Akbar Olimpiade 2020 yang pelaksanaannya terpaksa mundur hampir setahun karena pandemi. Adalah ganda putri kita Grecia Poli Apriani Rahayu yang akhirnya meneruskan tradisi emas bulu tangkis sekaligus menjadi ganda putri pertama Indonesia yang bisa meraih medali di ajang Olimpiade. Ini sejarah ya, dan menjadi medali emas ke-8 bagi Indonesia sepanjang keikutsertaannya di ajang Olimpiade. Kita tahu pasti emas tersebut adalah hasil kerja keras mereka yang ditempa di Pelatnas PBSI Cipayung di bawah arahan pelatih bertangan dingin Eng Hian atau biasa kita panggil. Kini ganda putri menjadi bukan lagi nomor yang kalau dulu boleh dibilang nomor pelengkap di Cipayung gitu ya. Karena ya prestasinya yang memang belum bisa terangkat dibanding nomor-nomor yang lain. Kini mungkin ganda putri sudah mensejajarkan diri dengan ganda putra yang memang sudah lama punya tradisi juara. Grecia sendiri itu sudah 17 tahun menjadi penghuni pelatnas. Artinya ya semua sepak terjangnya kita semua sudah tahu ya. Bahkan kini udah sepantasnya kita sematkan pada dia sebagai sebagai pemain ganda putri terbaik yang pernah kita miliki. Kurun waktu 17 tahunnya itu ya mungkin jadi pemain pertama juga yang menjadi penghuni pelatnas ya. Sementara Apriani adalah pasangan ketiga Grecia setelah Meilina Jauhari dan Nitya Krisinda. Apriani ini masuk ke pelatnas pada 2017, artinya dia baru 4 tahun menjadi penghuni pelatnas. Uniknya Apri ini berasal dari sebuah daerah berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, dari sebuah daerah yang bernama Konawe yang memang tidak punya tradisi bulu tangkis. Pertanyaannya, bagaimana Apri bisa sampai ke Pulau Jawa menembus pelatnas yang persaingannya pasti sangat ketat. Dan bersama saya hadir sosok yang ternyata membawa Apri ke Pulau Jawa, tepatnya ke Jakarta, yaitu rekan saya Yuslan Kisra, mantan wartawan olahraga yang kini adalah pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apa kabar Yuslan? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama tak jumpa ya. Benar, lama sekali. Aku enaknya manggil apa ya? Nah, boleh panggil apa aja boleh. Ya, panggil apa aja ya. Kita kayak masih di lapangan aja dulu deh Mbak. Ya, betul. Kita lapangannya 2 ya, dulu kita main bulu tangkis bareng-bareng, kita ngeliput bareng-bareng juga. Iya, siap. Saya juga mengajak rekan saya dari Kuala Lumpur, pengamat tangkis yang sudah puluhan tahun juga, praktisi olahraga juga, karena juga udah membuat beberapa event olahraga internasional dan kerap jadi kamus olahraga juga bagi saya gitu ya. Kan saya Arasu, apa kabar Arasu? Kabar baik Rami. Lama juga nggak ketemu ya. Baik Yuslan, gini deh. Sekarang tolong diceritain gimana sih bisa Yuslan tuh ketemu Apri gitu kan, bahkan kabarnya membawa Apri sampai ke Jakarta gitu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arasu, salam kenal. Malaysia. Jadi ceritanya memang lumayan panjang sebetulnya Mbak Rahmi, karena pada tahun 2011 itu selesai Pekan Olahraga Provinsi di Sulawesi Tenggara, itu saya ditelepon Pak Pemprov ya? Ya, Pekan Olahraga Provinsi, Porprov. Porda.
Ya, Apa? Porda, betul. Porda lah ya gitu ya. Ya, Porda. Karena kan setelah Porda baru PON. Nah, setelah itu Pak Akib itu kebetulan sahabat lama saya dan pernah menjadi pimpinan saya juga. Jadi kawan main bulu tangkis dulu waktu saya di kampung. Oh gitu. Tapi dia pelatih juga bukan? Pelatih juga, pelatih. Dia juga memang aktif main bulu tangkis. Dia juga pengurus PBSI Konawe, Kabupaten Konawe. Oh, oke. Nah, dia sampaikan ke saya bahwa Pak Yuslan, ini ada anak kita ini menjadi juara di Porprov itu meraih 3 medali emas. Jadi berapa nomor tuh ya dia main sekaligus? 3 nomor. Iya, Jadi tunggal putri, ganda putri, ganda campuran. Ganda campuran, yes. Nah, saya bilang, Pak Akib itu kalau masih tetap ada di Konawe agak susah dia berkembang. Mau kemana ya? Terus bagaimana baiknya? Baiknya Bapak bawa ke Jakarta, nanti saya carikan tempat di sini. Oh bisa, insya Allah bisa, saya bilang. Karena kebetulan waktu itu saya masih aktif liputan, jadi masih kenal banyak orang. Ya, kenal baik dengan Mas Icuk, terus Ko Chandra, Mbak Susi, Susanti, mereka kan semua itu. Nah, saya sudah ngomong, terus oke, kalau begitu boleh Pak. Terus ada kesempatan waktu itu saya main bulu tangkis dengan Mas Icuk sama teman-teman PWI di lapangan Asia Afrika. Betul, Asia Afrika. Dan itu disaksikan teman-teman semua. Pada saat selesai main, kita main sama Mas Icuk, saya sampaikan, Mas, ini ada seperti ini nih, ada keluarga bahwa, saya bilang, memang saya dengan Apriani masih ada hubungan keluarga memang, tapi memang kita jauh. Saya bilang, saya bilang ini ada keluarga yang berhasil meraih medali emas 3 di Porprov Utara. Mohon misalnya kalau misalnya bisa dilatih ke tempat Mas Icuk nih. Cuman kondisinya saya sampaikan bahwa anak ini anak tidak mampu. Jadi kalau harus berbayar agak berat, Mas. Oh begitu. Saya lihat dari mimik raut wajah Mas Icuk, cuman nggak enak sebetulnya dia nolak saya karena kenal baik gitu loh. Iya, tertekan ya. Ada tekanan dikit. Jadi ya sama lah Mbak Rahmi, begitu Mbak Rahmi WA saya mau live, aduh ini berat ini kalau ditolak ini. Aduh jangan gitu dong ya. Oke. Ini berat ini kalau ditolak ini. Akhirnya Mas Icuk bilang, boleh kita lihat dulu tapi ya, saya bilang. Oh ya. Syaratnya ya. Kita lihat dulu tapi katanya. Aduh, jawaban itu jujur sangat menyenangkan buat saya dan saya langsung telepon ke Kendari bahwa Pak Akib, ini saya sudah dapat sign dari Pak Icuk, monggo silakan kalau mau ke sini bawa Apriani. Oh begitu Pak, iya, oke. Nah pada saat itu tidak langsung dibawa juga ke Jakarta Mbak, karena memang kondisi pendanaan juga dia harus nyari-nyari kemari. Pemda melapor dulu lah, Pemda baru bisa dapat, kan? Sudah sekian bulan kemudian nelpon, aku mau ke Jakarta, oke bawa ke Jakarta, nginap di mes Pemda Konawe yang di Tebet. Nah, waktu itu kebetulan juga, memang secara kebetulan semuanya itu datang jalan garis tangannya. Betul. Pada saat ada acara perayaan kemenangan Mas Tommy, dia nggak tahu abis juara di mana gitu waktu itu teman-teman Siwo diajak makan-makan di Duri Kosambi sama Mas Icuk. Nah, di situ pertama kalinya saya bawa Apriani ketemu Mas Icuk. Di situ saya sampaikan ini anaknya Mas, ini Apriani namanya gini. Sudah karena dia datang ke Jakarta dengan Pak Akib memang, Pak Akib tuh berdua. Udah ngobrol di situ kata Mas Icuk, oke kalau gitu coba besok ikut latihan aja. Langsung ikut latihan. Ya, ikut latihan. Besok pagi ikut latihan. Nah, lucunya jadi Mbak, lucu buat saya. Kenapa? Saya pikir latihan Mas Icuk itu pagi jam 6, jam 7 gitu. Ternyata jam 5 pagi mereka sudah mulai running gitu loh. Masya Allah. Iya. Udah lari ya. Pokoknya sudah latihan mulai jam 5 teng itu mereka sudah mulai latihan. Gitu. Iya, mungkin karena mereka ada yang sekolah ya. Ya, betul. Mungkin ada sekolah. Yang sekolah. Jadi akhirnya kan mereka itu 6:30 udah selesai latihannya. Ya jam 6:30, udah jam 7 udah selesai. Nah, kami nyampe itu hari pertama itu kami nyampe telat jadi. Kami berangkat dari Mes Konawe di Tebet itu jam 5 kurang, jadi 5:30 ya namanya. Masuk sana kita nyampe di sana kurang lebih hampir jam 6 lewat. Jam 6 lewat itu udah kata Mas Icuk, aduh telat Mas, ini sudah mau selesai, tinggal berapa detik lagi. Aduh. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa, besok aja ya datangnya.
Oke, saya bilang besok. Nah, Pulang lagi. pulang lagi kita, pulang. Saya untuk menjaga asa jangan sampai telat lagi, saya bilang sama Pak Akif, oh ini Pak Haji kita harus cepat, Pak Akif ini kita harus cepat-cepat berangkat nih. Ya, kita berangkat jam 3 pagi aja, saya bilang. Tengah malam ya. Saking semangatnya gitu loh Mbak, saking semangatnya. Saking kita ya, senang. mau dites sama Icuk Subiarto gitu loh ya. Betul, mau diterima di tes dulu kita sudah bersyukur banget. Nah, dan artinya saya sangat senang. Akhirnya kita berangkat jam 3 pagi. Jadi saya karena rumah di Jakarta Utara, kantor di Tebet, jadi jam 2 itu saya sudah jalan ke Tebet. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita berangkat. Akhirnya alhamdulillah nyampe ke sana, sholat subuh dulu, sholat subuh baru Apriani main latihan. Nah, ada yang menarik juga Mbak waktu itu dia pas ikut latihan gitu kan langsung skipping gitu. Nah, dia kan Apri ini bawa alat skippingnya sendiri yang notabene sudah lama dia pakai, sudah usang masih dipakai. Nah, akhirnya pada saat skipping itu putus. Ya Allah. Jadi putus. Nah, untung juga di mobil saya ada bawa skipping juga. Saya bawa, saya kasih ini, pakai ini. Udah sampai dia pakailah skipping itu udah. Nah, setelah selesai latihan skipping, lari-lari kecil, pokoknya pemanasan lah itu masih pemanasan. Berikutnya main sudah. Jadi Apri dites main sama Josa bertanding. Oh, sama anaknya Icuk yang bungsu ya? That's right, betul. Itu anaknya bungsu. Jadi pada saat bertanding itu Apri kalah sebenarnya Mbak. Saya sempat deg-degan juga. Aduh, kayaknya nggak diterima ini. Karena barometer kita itu bagus kan. Kalau juara kan? Dia menang. Dan apalagi peringkat. Jadi saya masih terkebayang karena saya menyampaikan dia dapat 3 medali emas. Juara gitu di situ ya. Di Kendari juara di Sulawesi Tenggara. Lah menghadapi anaknya itu nggak bisa ngapa-ngapain nih. Oh gitu ya. Artinya di set pertama dia masih bisa ngelawan. Set pertama. Set kedua udah habis karena fisiknya udah habis. Nah, makanya saya langsung duduk agak menjauh dikit saya. Aduh gimana nih? Aduh, ini kacau ini kayaknya. Terus ya. Akhirnya nggak begitu setelah selesai Mas Icuk saya ngobrol. Kata Mas Icuk, Bang, ini si Apri ini ada pukulan andalan dia ini yang senjata andalan dia yang perlu diasah. Ini kalau sampai kita bisa asah ini, saya yakin dia bisa jadi pemain. Ya, tapi tetap kelihatan ya ada ya di mata Mas Icuk. Kalau mata saya jelas kalah itu Mbak. Udah kalah ya, udah nggak lihat apa-apa lagi. Karena ini predikat dia itu peraih 3 medali emas. Kira kita dia nggak terkalahkan lah ya tuh ya. Dan pada saat dia main sama anaknya Icuk tidak tampak sekali kalau dia itu pemegang 3 medali emas di Sulawesi Tenggara. Ya udah. Tapi kata Mas Icuk karena ada begitu, boleh nggak kalau kita coba dulu 3 bulan? Wah, saya bilang ya alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah masih dikasih waktu ya. Masih dikasih waktu 3 bulan. Oke siap Mas, saya ikut aja saya bilang. Nah saya bilang sama Apri waktu itu, Apri, kamu boleh tinggal di sini hanya 3 bulan. Waktu kamu 3 bulan. Kamu yang nentukan sendiri, kamu mau lanjut atau mau pulang. Oke. Dikasih pilihan tuh ya. Kata benar-benar dikasih pilihan. Saya mau tinggal Om. Saya mau tinggal. Oke, buktikan. Nah, alhamdulillah berjalan waktu 3 bulan itu dilalui dengan baik. Mas Icuk 3 bulan kemudian nelpon lagi. Bang, ini Apri kita tambah ya 3 bulan lagi. Oh, alhamdulillah. Tambah lagi. Gak apa-apa deh. Yang penting masih tetap dikasih kesempatan ya. Masih tetap kesempatan. Oke. Habis 3 bulan lagi, sudah 6 bulan kemudian, Mas Icuk nelpon lagi. Bang, nggak apa-apa kita tambah lagi, progresnya lumayan. Oke, siap. Saya bilang, saya ikut aja. Nah, setelah itu memang kami lost contact beberapa cukup lama karena saya juga sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Icuk itu kan. Jadi artinya saya tidak, kalau beda dengan 3 bulan pertama saya masih terus komunikasi, bahkan saya datang ke sana sampai Lebaran pun saya bela-belain bawa keluarga saya ke rumahnya Mas Icuk Lebaran gitu. Iya, lobby. Iya, saya bawa anak istri ke rumah Mas Icuk Lebaran ya, kita istilahnya ingin mendekatkan lebih dekat lagi lah, kita sudah dekat sama namanya mau menitipkan. Iya betul. Betul. Akhirnya 6 bulan kemudian masih nambah lagi 3 bulan nambah 3 enggak, dia bilang kita lanjut aja ya Bang. Oke.
Tapi dia tetap tentukan lagi lanjutnya berapa bulan, 3 bulan lagi, monggo saya bilang. Cukup lama kemudian, tiba-tiba Mas Icuk nelpon saya. Aku ngobrol yuk mengenai APRI. Waduh, saya sempat kaget lagi. Ini jangan-jangan APRI mau dipulangkan nih karena bikin masalah. Tapi itu cukup lama, Mbak, cukup lama. Mungkin setahun 2 tahun ada kali itu dia di sana. Terus dia bilang, oh ya, nggak apa-apa. Cuman saya kembali lega karena Mas Icuk bilang, enggak, gini, ngobrolnya sambil makan-makan aja yuk. Jadi kalau makan-makan nggak mungkin marah ini kalau gini. Bukan sesuatu yang tegang lah ya. Iya, gitu ya. bukan sesuatu. Oke, saya bilang oke. Nah, nanti waktu itu kita makan di Ben Hill, saya masih ingat banget. Kita makan sate di Ben Hill. Saat makan itu Mas Icuk bilang, Bang, ini saya mau nyampaikan bahwa APRI ini sudah dapat kontrak dari Yonex. Oh, iya. Oh gitu, alhamdulillah saya bilang, oke, gini Mas, waktu itu saya sama sekali tidak tanya berapa kontraknya, berapa enggak Mbak, saya enggak nanya. Karena waktu itu saya langsung bilang, Mas, saya tetap pada komitmen awal bahwa saya itu benar-benar menitipkan APRI untuk ke Mas Icuk, tolong bantu prestasinya. Uang yang dihasilkan silakan diatur berapapun, silakan. Tapi yang penting mohon APRI ini bisa diantarkan masuk pelatnas. Itu aja. Oh, gitu ya. Karena emang tujuannya mau masuk pelatnas ya. Pelatnas. Oh, begitu ya, Bang? Iya, siap. Salaman saya. Udah selesai kita makan. Mas Icuk yang traktir waktu itu. Udah bayar. Dari uang Yonex itu kali. Enggak tahu dah. Enggak bercanda ya. Ya, pokoknya saya dibayarin, udah pulang. Nah, mulai dari situ saya cukup lama hilang kontak karena memang Mas Icuk benar-benar sudah menangani Apriani, udah sampai akhirnya saya hanya ikut di berita. Dan mereka juga udah ikut turnamen kemana-kemana. Betul. Kalau nggak salah waktu itu mulai dapat kontrak itu setelah dia juara Sirnas. Oh, sirkuit nasional ya, udah juara sama Josa, dia pasangannya sama Josa Junior. Terus kan kemarin itu juga dia sempat juara Asia, juara runner up Piala Dunia Junior sama juara Asia. Tuh, sama itu Josa. Masih Pelita Jaya tuh? Masih. Oh, masih Pelita Jaya. Berarti Icuk lah ya yang nanggung biaya perginya ya. Betul, masih. Nah, makanya saya tidak, karena memang gini, awal memang saya pure untuk membantu, nggak ada niat bahwa saya akan dapat duit di situ, sama sekali nggak ada. Iya. Karena saya berpikir ya saya bisa bantu daerah saya sudah alhamdulillah. Gitu. Iyalah. Nah, bisa iyalah gitu ya, siapa. Nah, makanya sekarang Konawe yang terangkat juga. Betul, makanya saya bilang alhamdulillah bisa, dan ya itulah, dan sampai sekarang memang jadi gini Mbak, APRI ini memang tidak mengenal saya. Kalau ada beberapa wawancara di YouTube kita lihat bahwa dia lupa menyebut nama saya, memang dia nggak kenal saya. Memang gini, jadi kan gini, saya itu sejak tahun 89 sudah meninggalkan kampung halaman ke Makassar sekolah. Nah, APRI sendiri lahir 1998, jadi jauh sebelum dia lahir saya sudah tidak ada di sana, sehingga dia tidak tahu, dia tidak kenal saya, dan dia yang perkenalkan saya dia ke saya itu Pak Akib namanya, pelatihnya dia. Oh iya. Pengurus PBSI. Ya enggak, tapi kan waktu proses dimasukin ke Icuk dan segala macam kan Bang Yuslan yang nganter. Kalau itu sih memang itu saya yang berusaha, karena saya maksudnya kalau aku sekarang nggak mungkin dia nggak kenal lah ya. Nggak ingat proses itu lah. Terakhir saya ketemu di SEA Games Filipina, dia masih merangkul saya, dia pegang tangan saya erat. Om, kenapa ada di sini, katanya. Iya, saya bilang. Kenapa di sini Om, sama siapa, katanya. Iya. Gitu. Jadi gitu. Oke, nanti kita terusin lagi ya cerita ya. Boleh. Ceritanya ya, bentar. Arasu. Hai. Dengar gimana ceritanya kira-kira Arasu? Cerita dengan mana? Cerita yang tadi, cerita tentang APRI tadi. Cukup menarik. Cukup menarik ya. Sebab jarang ada pemain yang dapat macam manager lah, Pak Yuslan macam manager yang sempat bawa dia pagi-pagi pergi. Jam 3 pagi ya. Iya. Ternyata gitu ya. Iya, dan memang Pak Arasu kita berusaha memang pada saat itu bagaimana bisa masuk dulu di klub itu. Masuk di klub. Iya. Dan harus ikut Sirnas kan? Ya, kan makanya kan karena kalau nggak Sirnas dia nggak dapat poin untuk bisa masuk ke pelatnas. Untuk ikut Sirnas kan harus dia lewat klub gitu. Harus lewat klub.
Dan untuk ikut Sirnas kalau hanya modalkan 3 medali emas dari Konawe agak berat. Nggak dihitung. Nah, makanya pada saat begitu diterima di ICUK saya sangat senang banget. Artinya, ya apa, kita tidak pernah berpikir lagi kita harus berangkat jam 2 pagi, udah yang penting. Dan memang makanya begini, Mbak, kenapa selama ini saya tidak menyampaikan ke publik, memang tidak, saya nggak mau sebetulnya menyampaikan bahwa saya yang bawa, nggak mau saya sebetulnya, karena saya pikir ya itu garis tangannya Apri lah ya. Betul. Cuma jelang masuk final kemarin ada beberapa wartawan menulis itu berita, karena memang teman-teman wartawan itu tahu persis perjalanan saya bagaimana perjuangkan Apri ini bisa masuk Mas ICUK gitu. Iya betul. Mereka menulis. Nah, dibacalah orang kantor Kemenpora. Baru ketahuan juga. Orang Menpora juga baru tahu juga. Sebagian. Gitu. Kalau di ruangan saya, mereka ada beberapa yang sudah tahu karena mereka nonton di YouTube. Apriani memang ngomong di YouTube bahwa saya pada saat di Jakarta, saya dibawa oleh Pak Akib bertemu kawan Pak Akib, Pak Yuslan. Pak Yuslan ini kebetulan teman baik dengan Pak ICUK. Jadi beliau lah yang ngomong ke Pak ICUK supaya saya bisa masuk gitu loh. Enggak, kalau gini loh Bang Islan, kalau aku mikirnya ya, maksudnya kita kalau ngomong berita soal ya udah dapat medali emas gitu ya, itu ya udah semua juga udah pasti bikin berita seperti itu ya. Tapi kita kan juga harus lihat gitu loh bahwa proses seseorang untuk menjadi juara itu nggak bisa karena satu orang gitu. Betul, ya. Pasti banyak pihak gitulah ya, banyak pihak. Jadi nggak bisa ada orang nanti yang tiba-tiba mengklaim gitu. Jadi ya prosesnya memang panjang seperti ini dan semuanya jalan, semuanya punya jasa, semuanya jalan. Kan boleh dibilang kalau Bang Islan nggak bawa Apri Jakarta gitu kan, kita ya mungkin dia masih main di Konawe kali ya sekarang. Gitu. Iya tuh. Makanya kenapa beberapa hari terakhir kan kakak saya sempat protes gitu kan, ada beberapa media di Sulawesi Tenggara menuliskan bahwa Apriani itu ditemukan oleh tim talent scouting Mas ICUK yang langsung menjemputnya di Kendari gitu kan. Ya itu makanya kan itu kan salah banget ya kan. Tapi kalau begini udah kita tahu ceritanya gitu ya, dan kita cukup bangga ya sama Apri gitu ya kan, karena ternyata dia dari daerah yang terpencil gitu ya, dengan tekad mengadu nasib ke Jakarta gitu kan, itu kan boleh dibilang dia kecil banget kan, berani menyeberangi pulau gitu ya kan, gitu kan. Betul. Dan satu hal lagi pada saat saya bawa memperkenalkan dia di acara makan itu, ternyata Mas ICUK sempat mikir untuk nolak loh, karena katanya saya taunya dari Bang Hengki Silatang, Bang Hengki bilang, sempat dia nanya ke saya, Bang itu gimana? Soalnya lihatnya kayaknya anaknya kayak laki gitu loh, tomboy gitu. Sempat mikir begitu Mas ICUK. Cuman kata Bang Hengki, kalau saya Mas diambil aja, biasanya anak-anak bandel begini jadi itu katanya, bandel anaknya itu. Oh iya, kuat ya mentalnya juga. Memang harus diakui bahwa Apri ini salah satu atlet yang punya kemauan tekad yang kuat untuk berlatih gitu loh. Itu sangat-sangat kuat dia berlatih kan. Memang itu disampaikan juga Mas ICUK, karena setelah Apri 4 tahun terakhir kan saya ada juga ngirim ponakan di tempat Mas ICUK. Nah, cuman dia berbayar, nggak kayak Apri gratis. Dia berbayar, cuman tetap dapat diskon dan lumayan. Nah itu 4 tahun latihan hasilnya kurang karena memang anaknya tidak punya kemampuan untuk berlatih yang kuat seperti Apri. Tapi mungkin itu yang bikin dia cocok sama Grace ya, karena aku tuh 17 tahun yang lalu aku ngelihat Grace itu anak baru di pelatnas itu gitu ya. Aku ngelihat anak ini teman-temannya tidur siang, dia latihan sendiri. Sendiri itu 17 tahun yang lalu. Bahkan dia kadang latihan dia minta Sigit untuk ngelatih dia gitu ya. Anak cowok yang pelatihnya tentu aja nggak mau ngelatih lah, orang bukan jamnya kan gitu. Jadi dia lobby seniornya yang mau dia latih. Nah, jadi waktu itu aku inget banget Sigit tuh bilang, ini anaknya bagus Mbak katanya gitu, karena termasuk jarang kan pemain cewek itu bisa loncat jumping smash gitu ya, karena dia punya jumping smash waktu itu. Ini pasti jadi nih. Oh iya. Ya, benar gitu ya. Sama Apri ya itu sama karena si Apri juga kan gitu. Betul. Dan memang Mas ICUK bilang sebenarnya di tempat
saya latihan itu fasilitas banyak yang bisa gratis, kamu nggak usah bayar. Contohnya misalnya, kan sekarang kan posisi Mas Icuk di Sukabumi, tinggal ambil sepatu, naik ke gunung lari, kan gratis, nggak perlu bayar. Tapi fisiknya bagus. Nah, jadi oksigennya bagus lagi ya, O2 max-nya pasti naik. Betul. Nah, lari ke gunung gitu, nanjak ke gunung. Iya, benar. Nah, itu bagus itu. Nah, tapi ponakan sih enggak. Jadi latihan main handphone di kamar. Ya, itulah tantangan yang sekarang begitu. Arasu? Ya, okey. Sebenarnya saya rasa bila kita sebagai penonton badminton tu, kita tengok pemain sahaja, tapi di belakang tabir tu, ada keluarga, ada teman, ada orang-orang yang berjasa ya. Ya, berjasa. Dan tapi walaupun ramai yang berjasa di belakang tu, dia masih bergantung pada pemain itu sendiri untuk menaikkan diri. Saya masih ingat lagi pada tahun 90-an, Haryanto Arbi. Dia bermain di Malaysia di Kuala Lumpur. Dia terlepas bas untuk pergi ke stadium. Kalau pemain yang biasa tu, dia orang akan terus balik tidur aja. Tapi Haryanto Arbi sebenarnya dia lari, berjogging dari hotel ke stadium. Saya rasa lebih kurang 5-6 kilometer juga. Wah, lumayan. Dia sampai sana dalam 15-20 minit dia terpaksa main, dia kalah. Tapi dalam 2 tahun selepas tu dia dah jadi juara dunia. Jadi untuk mencapai peringkat Olimpiad ataupun peringkat World Championship itu bergantung banyak pada pemain sendiri. Apa yang dia nak buat. Betul. Jadi memang tergantung pemain diri sendirinya, bagaimana dia menambah porsi latihan. Dan itu yang dilakukan Apriani. Jadi Apri itu biasanya sebelum latihan teman-temannya dia sudah latihan duluan. Teman-temannya berhenti latihan, dia masih latihan. Masih latihan. Ya, itu sama Susi Susanti itu gitu. Jadi Susi itu sebelum teman-temannya bangun, dia udah lari di pasir. Dia lari di pasir itu harus kaosnya sama 2 kaos. Harus basah 2 kaos. Teman-temannya bangun, dia ikut latihan di lapangan seperti biasa. Temannya masuk lagi ke mana, ke kamar, ke asrama, dia masih latihan. Iya, sama itu. Makanya ya itulah perjalanannya. Jadi ya betul. Kalau Arasu sendiri ngelihat ini kan si Apri masih 23 tahun ya. Iya. Dan Grace itu udah 34 tahun. Jadi kira-kira pasangan ini masih bisa bertahan nggak? Masih bisa bertahan sampai berapa tahun gitu ya kira-kira? Okey, kalau kita sebenarnya tengok ganda putri di peringkat dunia, jarang ada ganda putri yang lebih dari 6 tahun yang bersama. Kalau dilihat dari segi peringkat even di Olimpiade, kalau saya ingat cuma Gefei dengan Gujun yang berjaya menang 2 kali. Yang dari awal sampai akhir ya? Dari awal sampai akhir. Tapi kalau ambil macam Yu Yang, dia menang di tahun 2004. 2008 saya rasa. Dan bila dia masuk ke tahun 2012 tu, dah gandingan dia sudah tukar. Daripada Du Yang kepada Wang Xiaoli. Sama dengan Gao Ling, dia pun bertukar. Jadi berbeza daripada ganda putra. Ganda putra ini saya rasa dia punya ganda pertahanan tu tak sampai 6 tahun. Cuma sekarang saya rasa Gracia dengan Apriani menang di Olimpiada ini sebab pengalaman daripada Gracia. Yang nombor 2, negeri-negeri lain melainkan daripada Korea dan Malaysia sudah memula menggunakan pemain-pemain yang baru. Kalau dirasa tengok Chen Qingchen dengan Jia Yifan pun dia tak bermain Olimpiad di Rio. Dia baru bermain di sini. So ada banyak pertukaran di ganda putri dari Rio 5 tahun lalu ke sekarang. Tapi yang beza pada kali ini adalah Gracia, saya rasa pengalaman yang dia ditimba di 3 Olimpik itu menjadi satu kekuatan pada Apriani. So saya rasa walaupun ganda ni tidak berterusan, kalau Apriani boleh bergandingkan dengan pemain yang muda, dia pun muda je. Sebab saya rasa beza umur dengan Apriani dengan Gracia 10 tahun.
Ya. Iya, hampir 11. Mungkin kalau digandingkan dengan pemain yang muda, saya rasa dalam masa 4 tahun sebelum sampai ke Olimpiad di Paris itu, mungkin 3 Indonesia tahun. akan ada 3 tahun ni, mungkin Indonesia akan ada gandingan yang cukup kuat juga. Oke. Ya, karena bekal pengalaman APRI ya begitu ya. Oh iya. Dan saya rasa APRI sudah belajar banyak daripada Gracia, sebab kalau dilihat di pertandingan di Tokyo tu, Gracia ada kelemahan dia, mungkin dalam service game and all thing, tapi ya betul. ini dapat cover up kelemahan ni dengan begitu baik. Jadi gandingan itu walaupun baru 3-4 tahun tu, mereka sudah tahu pergerakan masing-masing dan dapat saling mengisi tu. Betul. Jadi kalau Malaysia gimana putrinya Arasu? Malaysia menggunakan ganda putri yang semua baru sekarang. Oh, semuanya baru. Semuanya baru yang sebab yang bermain di Olimpiad tu Chow Mei Kwan, Lee Meng Yan pun bukan bermain lama sangat tu. Dan gandingan yang kedua pun muda lagi. Jadi kebanyakan pemain Malaysia di gandingan putri tu memang muda. Di bawah 23 tahun. Tapi mereka udah itu ya, tapi mereka udah main di All England segala macam tahun kemarin absen kali ya karena corona ya. Olimpiade ada bermain. I mean di All England ada main. Cuma Indonesia yang tak dapat main. Tapi cuma ya, betul. Cuma pemain Malaysia ni saya rasa ada kelemahan dari segi fizikal. Yang kedua saya rasa bukan saja untuk pemain ganda putri, semua pemain Malaysia. Problem yang terbesar adalah kekentalan mental strength tu memang belum sampai tahap pemain-pemain Cina dengan pemain Indonesia. Jadi pemain Indonesia mentalnya kuat nih ya, Arasu. Ya, saya dah tengok banyak tournament memang mental strength pemain Indonesia memang begitu bagus. Boleh dilihat even Gracia dengan Apriani tu. Kalau dikatakan dari segi skill dengan taktis, saya rasa pemain Cina tu ada kelebihan sikit. Ya. Tapi pada final itu saya rasa mental strength yang memberi kelebihan kepada gandingan putri Indonesia. Sebab China sudah pressure. Dia tahu dia perlu menang sebab dia seeding dia nombor 2 dan dia perlu menang. Dan gandingan Indonesia masuk sana tak ada pressure. Tapi walaupun tak ada pressure, saya rasa ada juga pressure pada gandingan Indonesia sebab satu-satu pasukan yang dari Indonesia dapat melangkah ke final. Okey, sebab harapan pada ganda putra single semua tak terjadi. Jadi itu ada berat juga kan? Itu beban berat juga kan ya Rasu ya? Ya, jadi satu-satunya itu kan nggak gampang juga gitu ya pemain. Ya, tapi mereka dapat lepas tu saya rasa satu kelebihan mereka adalah saya rasa juga pengalaman daripada coach. Sebab Engyan sudah pernah ada di situasi seperti ini. Dia di Olimpiad dulu. Dia menang gangsa dengan tapi Pak Rasul, saya fansnya Go Liu Ying. Saya fan banget itu. Saya suka gaya mainnya. Goling. Goling, iya. Sampaikan salam saya, bilang Goling, kamu ada fans di Indonesia itu. Tapi dari pandangan saya rasa gandingan putri yang terbaik saya pernah nampak adalah Gepe dengan Buju. Sebab dia pasangan macam ganda putri tapi macam ganda putra. Ganda putra. Ya, betul. Nggak ada awalnya waktu itu memang different. Sebab tu masa Gepe dan Gujun bermain tu ganda putri dari negeri mana pun susah nak kalahkan dia. Sebab cara dia bermain tu memang sebaya dengan ganda putra. Ganda putra. Iya. Tapi kan Malaysia sendiri sekarang pelatih kepala gandanya Pelandi Limpele kan, pemain Indonesia Rasu.
Ya, Flandi jaga pasangannya ganda putra. Enghian ya kan? Ya, dia jaga ganda putra. Oh dia Ganda ganda putra. putra. Yang kalahkan itu Minion, ganda putra Malaysia itu pelatihnya. Nah, itu dia. Ya, memang Flandi yang pelatih dia. Udah berapa tahun ya Flandi di sana? Saya rasa 2-3 tahun dah. Oh, Ya, baru kayaknya. Selepas dari India ya berarti ya? Ya, selepas dari India. Oke. Bang Yuslan ini ya. Terakhir ketemu kemarin di SEA Games ya? Iya. Nah, terus nih setelah dia dapat medali Olimpiade udah pernah kontak? Belum. Tapi kemarin sudah tadi sejak beberapa hari terakhir ini saya sudah ngobrol-ngobrol sama tantenya bahwa nanti pulang April dari itu Olimpiade terus sudah bagus, artinya situasi corona tidak lagi sudah bisa berkunjung. Dia mau bawa ke rumah, nanti ke rumah sini, nanti kita mau makan istilahnya ada makanan khas Kendari. Oh gitu. Jadi dia suka banget itu makanan dari sagu itu namanya sinonggi, dia senang banget. Nanti kami akan bikin di sini di rumah insya Allah. Oh gitu, oke. Kalau Arasu, kalau BEM sendiri tuh memang dia target di Olimpiade dengan mengirim pemain-pemain muda ya. Kata Arasu, dia memang nggak target emas atau memang targetnya di Olimpiade nanti Paris. 2004. Sebenarnya Malaysia memang ada target pingat dari badminton. Cuma nggak disebut. Emas tu tidak disebut, tapi keseluruhannya Malaysia target 1 pingat emas daripada, dan besar kemungkinan pingat emas tu sepatutnya datang daripada badminton, diving ataupun cycling. Ya, sepeda ya. Ya, dan banyak dijangkakan mungkin Dizia akan dapat medali tersebut sebab dia juara Olimpiade. Dia juara All England ya kemarin. Dia kalahkan Victor Axel yang sekarang dapat emas. Dia kalahkan Kento Momota. Jadi expectation daripada di Malaysia memang tinggi pada Zizia. Ya. Tapi cuma sebab dia pun kali pertama bermain di All England dan Chen Long sebenarnya berpengalaman, dia tahu cara nak bermain dengan pemain muda ni. Oh iya, intinya ya. Ya seperti kayak Chen Long waktu lawan Ginting juga ya gitu ya. Padahal kan sebelumnya Ginting juga lumayan suka menang juga lawan Chen Long ya, tapi kemarin kayaknya susah banget ya. Kayaknya nggak ada matinya. Dia pede banget gitu, dia pede banget. Dan emang Olimpiade kali ini Arasu memang paling mencekam gitu ya, mungkin ya, paling mencekam, banyak kejutan gitu ya. Bahkan banyak beberapa atlet tuh bahkan mengalami mental gitu ya, Arasu, seperti yang yang pesenam Amerika gitu ya kan. Mungkin juga yang Naomi Osaka-nya, tolong diceritain kenapa Arasu ya? Saya rasa satu sebabnya adalah sebab COVID ni dah hampir setahun setengah tu mereka tak bermain di peringkat tinggi tu. So, sebab tu ramai ada banyak kejutan. Tapi dengan macam Naomi Osaka semua tu, dia orang memang Simone Biles sebab dia favorite di Jepun. Olimpiade di Jepun. Jadi tekanan itu berbeza daripada pemain bawa api Olimpiade. Dia bawa api dia yang mensulut api Olimpiade juga, Naomi. Ya, kalau dilihat di tenis Jepun memang sudah target. Dia kata kalau dapat pingat emas, Naomi Osaka mesti dapat, Kento Momota akan dapat, tapi dua-dua kalah awal. Sebab beban untuk menang itu terlalu tinggi. Ya, betul. Betul. Jadi emang beda ya, tampil di Olimpiade itu beda lah dengan turnamen-turnamen lain ya. Iya. Ya, memang berbeda sebab Olimpiade itu 4 tahun sekali. Kali ini 5 tahun sekali. So mungkin kalau tak menang kali ini, mungkin tak ada harapan nak bertanding di Olimpiade yang akan datang. Mungkin 50 hingga 60% daripada pemain dari semua sukan di Tokyo ini mungkin tidak akan beraksi di Paris. Jadi itu memberi tekanan yang lebih pada pemain-pemain.
Iya, betul, betul, betul. Kalau Arasu prediksinya gimana nih sampai nanti tanggal 8 kira-kira yang masih memimpin masih China ya? Sebenarnya saya lihat memang China akan mengundur tempat pertama sekali lagi sebab China bukan sahaja memenang medali di sukan-sukan yang biasa dia menang, tapi Nah, sukan-sukan itu dia. yang biasa dia menang pun dah mula mengorak langkah. Contohnya, Kalau dilihat 100 meter lelaki hari itu, iya. walaupun China tak menang, tapi di peringkat semifinal tu udah di bawah 10. Hu Bingtian yang berlari untuk China tu, dia mencatat masa 9.80 saat. Satu masa yang agak cepat tu. Jadi China sudah mula memberi perhatian kepada banyak jenis sukan, bukan saja memberi perhatian kepada sebahagian sukan saja yang ya, kalau dulu kan mereka kan bulu tangkis, tenis meja, ya kan? Ya, dan Amerika Syarikat walaupun dia memberi banyak favoritism untuk swimming dengan athletics, kalau dilihat daripada pungutan pingat kali ini, ada banyak negeri lain yang dah mula yang nyolong-nyolong ya di nomor-nomor tertentu. Dah beri tentangan pada Amerika Syarikat di dua sukan tradisi yang selalu dikuasai oleh Amerika. Apalagi basketnya juga ya kalah kan Amerika. Basket pun kalah. Bentar tadi hampir kalah dengan Spain. Iya. So banyak yang negeri yang dah mula memberi perhatian pada sukan-sukan yang bukan tradisi dimenang oleh mereka. Jadi sebenarnya nggak ada dong ya tradisi misalnya kayak Indonesia ya udahlah badminton, bulu tangkis sama angkat besi aja gitu ya. Harusnya juga harus mulai cabang-cabang yang lain itu tuh Pak Menpora gimana Pak Menpora? Macam Thailand selalu dikatakan Thailand menang cuma di angkat weightlifting. Tinju. Tapi tahun ni Thailand sudah menang di taekwondo. Oh iya. So banyak negeri yang dah sudah menang di sukan-sukan yang biasanya dikuasai oleh negara-negara Eropah. Di peringkat Asia saya rasa prestasi dah mula menaik. Cuma sekarang kita di peringkat Asia ini kita perlu take off the mental block. Kita tak tertanding dengan Amerika Syarikat atau Eropah. Semua sukan kita boleh bertanding. Cuma kita perlu percaya diri yang kita boleh menang. Oke, Bang Yuslan. Yes. Jadi selain nanti bakal makan-makan ya sama Apri, salam dari kita ya. Salam dari kita gitu ya. Aku juga sebenarnya aku inget gitu ya, emang jarang gitu ya pemain yang mainnya kayak Apri begitu gitu ya. Emang tadinya juga mikir, waduh sampai Bang Yusman bawa dia ke Jakarta tuh mungkin dulunya udah ngelihat dia udah bisa jumping space atau apa gitu, dan ternyata tadi kan kita terjawab ya, ternyata juga masih Ucuk banyak memoles dia gitu ya kan. Artinya dia sampai di pelatnas juga artinya setelah melewati perjalanan yang panjang dari kampungnya gitu ya. Betul. Dan ini sebenarnya juga challenge buat anak-anak muda Indonesia gitu ya kan, artinya dimanapun berada ya, kalau mereka punya mimpi untuk bisa jadi atlet sebenarnya ya mereka bisa mewujudkannya gitu ya kira-kira. Betul sekali Mbak. Kalau Arasu apa? Enggak ya, coba kalau di Malaysia sendiri banyak nggak sih kisah-kisah atlet yang seperti ini Apri? Di Olimpiad saya rasa cuma yang mengejut itu Erensia Sowick.
Harus ya. Kerana berjaya mengalahkan Minion dengan Daddies Oh ya. Ya. di Olimpiad. Tapi di peringkat lain kita masih menunggu lagi. Cuma kita ada di pertandingan sepeda tu di keiring dengan sprint tu kita ada seorang wakil yang buat masa ini Juara dunia bukan? Juara dunia ranking di top 3 tu, Azizul Hisham. Cuma besok dia akan mula bertanding. Oh, dia masih besok. Ya. So diharap dia akan dapat membuat kejutan di besok. Insya Allah ya, jangan cedera. Karena banyak bintang, karena banyak bintang-bintang itu yang ternyata mundur karena cedera gitu kan? Ya, ramai. Ramai banget ya kan, Jordan Thompson yang habis nyetak 34 poin di bola voli ya, cedera mundur gitu ya kan. Juting kaptennya Cina mundur karena cedera gitu. Jadi cedera juga banyak menghantui nih Arasu di Olimpiade paling mencekam sepanjang sejarah ini mungkin ya. Ya. Kita pagi ini pun bukan Adam Gemili yang dianggap salah seorang favorite untuk dapat pingat di 200 meter juga keluar daripada pertandingan sebab cedera. Nah, itu dia. Iya, makanya. Yang sekarang cederanya bukan cuma cedera fisik, ada yang cedera mental lagi ya kan. Banyak yang mengalami tekanan psikis yang ya mereka butuh psikolog juga tuh untuk yang paling besar tuh Simone Biles dari gimnastik. Simone Biles dari pesenam Amerika itu ya. Tapi yang bagus hari ini gimana sih Arasu? Tolong kenapa sih Simone Biles? Dia kata dia turun dapat hilangkan dia punya tekanan mental, tapi dia akan beraksi malam ini buat pertama kali. Iya, karena kemarin dia di semua nomor dia nggak mau main kan? Ya, semua tak mau main. So malam ini memang dia akan bertanding di salah satu apparatus. Mungkin memang dia sebagai juara dunia berganda kali itu memang favorite. So kita perlu lihat sama ada mental problem yang dia hadapi itu dia dapat lepasi. Ya kalau begitu yang pusing itu pengurusnya pasti ya. Saya bingung. Udah dibawa ke sini tahu-tahu nggak mau main gitu ya kan, bintang lagi gitu ya kan. Iya. Nah, Yuslan sendiri gimana tuh, Bang? Apa sih kira-kira kalau kondisi tim kita gimana? Ngikutin nggak? Apa ikut terlibat juga kan dari yang pastinya bahwa memang kondisi tim kita juga mungkin sama ya persiapannya dengan tim-tim lain karena mereka hampir setahun tuh nggak ada pertandingan gitu. Jadi jadi hanya mengandalkan game-game internal saja sebetulnya. Iya. Dan lalu turun ya catatan waktunya ya lalu. Turun. Makanya ya itu tadi mungkin karena tidak ada event ya mereka seperti itu jadi ya. Tapi kan semua hal negara mengalami yang sama. Gitu. Nah, justru gitu. Kenapa mereka bisa memecahkan rekor dunia malah ya? Yang pemain-pemain Cina kayak nggak ada apa-apa, padahal mereka sumber COVID-nya gitu. Oke deh, kira-kira ada lagi nggak Bang Yuslan yang mau disampaikan? Saya pikir cukup karena mungkin Apri juga sudah saya sampaikan tadi bagaimana perjalanannya dan tentu kita tetap minta dukungan aja doa tentu semua. Amin. Indonesia. Ya mungkin ya kita berharap ya Apri bisa seperti Grace tuh 17 tahun di pelatnas, dia baru 4 tahun, iya kan? Ya, makanya saya selalu sampaikan dalam setiap kesempatan teman-teman bertanya, saya sampaikan bahwa mudah-mudahan Apri tidak terlalu overconfident dengan apa yang dia dapat saat ini. Mudah-mudahan dia tetap merendah diri bahwa dia tetap membumi ya. Jadi tapi artinya dia mempersiapkan diri karena perjalanan dia masih panjang. Iya, betul. Baru 23 tahun. 23 tahun. Insya Allah 10 tahun lagi masih bisa sampai 15 tahun kalau memang. Insya Allah. Oke. Jadi artinya itu kalau itu terjadi berarti masih ada 2 sampai 3 Olimpiade lagi. Iyalah. Rata-rata pemain bisa ikut di 3 atau bahkan ada yang 4 kan? Iya, betul. Bahkan ada yang 4 Olimpiade yang bisa ikut gitu. Oke. So closing statement-nya Rasul. Tak banyak, cuma tahniah kepada Indonesia kerana telah menang 1 emas, 1
silver, bronze. Ya. Satu bronze, ya. Okay, tak, saya rasa yang terlepas tu sebab hari ni sports climbing memang dah start di Tokyo. Indonesia ada 2 orang yang sebenarnya kalau dah qualify ke Olimpik mungkin boleh dapat gold, tapi dua-dua tak dapat qualify ke Olimpiad sebab peraturan di sports climbing dia berganding 2 event sekali. Oh gitu. Kalau ianya di separated tu, saya rasa Indonesia mungkin boleh dapat 2 gol melalui live. Iya. Iya, betul. Oke, demikianlah perbincangan kita tentang pasangan peraih emas Olimpiade Tokyo, Gracia Polii Apriani Rahayu. Semoga bermanfaat dan semoga akan lahir kembali Apriani baru nih dari berbagai pelosok daerah di Indonesia di masa-masa mendatang. Saya selalu percaya bulu tangkis adalah Indonesia, bulu tangkis adalah takdir kita. Sampai jumpa.